sebelum ada program ini. Ya kalau ada sisa, harga lagi jatuh, kita nggak ada alternatif lain. Buah kan kalau sudah busuk nggak laku, Mas. Iya, Gitu. pasti. Jadi kita mubazir saja. Kita bisa meningkatkan nilai jual, kita nggak khawatir ketika panen raya, terus kita juga bisa melakukan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar gitu. Menciptakan lapangan pekerjaan lah, Mas, meskipun kecil-kecilan gitu. Aktivitas sehari-hari di Bangsal adalah mengolah hasil panenan, terutama komoditas buah. Dari buah segar kita olah untuk menjadi frozen. Gitu. Saya mewakili petani dari Desa Wonorejo, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada petani selama ini. Sekarang kami merasa lebih diperhatikan. Sobat Sinergi Indonesia, kembali lagi bersama saya Matthew. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Rudi di sini. Sekarang kami berada di tempat pengolahan buah frozen di Desa Wonorejo, Kabupaten Kediri. Mari kita sapa bersama Pak Rudi. Baik Pak, Pak boleh diberitahu ke teman-teman Sinergi Indonesia, sekarang kita berada di mana Pak? Sekarang kita berada di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan milik Gapoktan Wana Makmur Wonorejo, Kecamatan Kunjung, Kabupaten Kediri. Aktivitas yang dilakukan di Bangsal Pasca Panen ini seperti apa Pak? Gambaran umumnya. Untuk aktivitas sehari-hari di Bangsal adalah mengolah hasil panenan, terutama komoditas buah. Dari buah segar kita olah untuk menjadi frozen. Gitu. Sebelum adanya tempat ini, pengolahannya seperti apa Pak? Sebelum ini ya banyak kan buang, Mas. Dibuang? Ya kalau ada sisa, harga lagi jatuh, kita nggak ada alternatif lain, pilihan lain selain kalau sudah buah kan kalau sudah busuk nggak laku, Mas. Iya, Gitu. pasti. Jadi kita mubazir saja sebelum ada program ini. Baik. Berarti program ini baru berlangsung kapan Pak? Baru berlangsung dari tahun 2025. 2025. Iya. 2025 berlangsung dan ini ya seperti di belakang kita ini ya Pak ya, Iya. ada frozen. Ya, kayak gini buah. hasilnya. Oh ini salah satu contohnya. Ya. Ini untuk komoditas buah nanas. Komoditas buah nanas. Ya. Jadi di sini juga tempat di frozen kan dan juga di packaging seperti ini ya Pak ya? Iya. Baik. Di vakum sealer ya. Lalu kalau sebelumnya itu berarti buah yang panen mubasir dalam arti ya dibuang begitu Pak? Iya. Kalau memang tidak terjual gitu ya? Ya, kalau pasar sudah tidak menyerap, terpaksa kita buang gitu. Sebelum ada program MBG juga. Oke, berarti ini masuk juga ke baik, ke SPPG. Ya, selain kita olah frozen, kita juga supply beberapa SPPG dalam bentuk buah segar gitu. Untuk sisanya kita frozen untuk kita bawa jual ke luar kota gitu, ke Bali, ke Jakarta gitu. Luar negeri juga ada Pak? Ya, mulai merintis ini. Mulai merintis. Ya. Dampak apa Pak yang paling merasakan selain dari sisi kerugian di saat sebelum ada bantuan ini? Apa yang sebelumnya dirasakan Pak? Sebelum adanya program fasilitasi Bangsal Pasca Panen ini, ya itu tadi Pak, kita banyak membuang, kita juga adu cepat gitu loh. Kita ketika musim panen, masuk musim panen, apalagi buah kan musiman dia, kita harus buru-buru nyari pasar, bahkan kita sampai ngobrol harga agar barang kita bisa laku gitu. Padahal kan sayang gitu, kadang kualitasnya dari Kediri itu buahnya cukup bagus gitu loh, diakui gitu. Dan setelah adanya ini, ada bangunan, juga prasarana dan sarananya, dampak positif apa lagi Pak yang dapat dirasakan? Dampak positif kita bisa meningkatkan nilai jual, kita nggak khawatir ketika panen raya, terus kita juga bisa melakukan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar gitu. Menciptakan lapangan pekerjaan lah Mas, meskipun kecil-kecilan gitu. Baik. Kalau kita ngomongin tentang buah-buah yang ada Pak, buah apa yang paling tinggi produksinya Pak di Kediri sendiri? Di Kediri untuk produksi paling tinggi ada nanas, alpukat, dan pisang. Gitu. Nanas, alpukat, dan pisang. Oke. Itu juga didistribusikan ke kota-kota lain juga ya Pak? Iya. Emang sekali panen untuk nanas sendiri itu tahun berapa kali Pak? Nanas itu setahun sekali. Cuma kita kan jumlah populasi tanaman itu lumayan luas. Gitu. Untuk wilayah lereng Kelut, mayoritas yang daerah kawasan di lahan hutan itu mayoritas nanas dia.
baru juga diikuti oleh alpukat, tadi Iya, pisang. alpukat dan pisang. Oh. Apakah masih ada kendala Pak dalam sisi pengolahannya atau produktivitas lainnya kegiatan? Sejauh ini belum ada kendala. Sejauh ini masih teratasi karena kita kan juga fokus kita di daerah sini saja gitu untuk penyerapan hasil panen di Desa Wonorejo ini khususnya ini sementara ini alhamdulillah masih belum ada kendala. Kita mampu menyerap hasil panenan petani yang sebagian besar dijual ke pasar, sebagian ke sini gitu ya untuk kita olah. Kalau kita lihat di sini prasarananya ini banyak ya Pak ya? Ada Iya. freezer box-nya. Dari freezer box sendiri apakah ada yang perlu ditambahkan mungkin? Ya mungkin itu perlu Mungkin itu ya? agar kapasitas penyimpanan kita juga tambah gitu loh. Suatu saat kalau ada permintaan yang tinggi kita barang selalu siap gitu kalau kita Baik. tempat penyimpanan. Oh berarti sekarang bertahap bisa Iya, dibilang ya Pak ya? Untuk bertahap. pengiriman yang kuantitinya tinggi ya? Iya, bertahap. Karena keterbatasan itu alat untuk menyimpan itu mas. Ah iya. Iya. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah ada beberapa buat menyimpan karena sebelumnya tidak ada dan mengalami kerugian ya Pak ya. Ya. Lalu kalau respon dari masyarakat sekitar itu seperti apa? Responnya ya cukup positif mas. Karena selain bisa menjual panenan ke sini, mereka juga bisa juga bekerja di sini gitu atau membantu memasarkan gitu. Misalnya lah gitu untuk ibu-ibu itu. Iya. Gitu. Jadi pemberdayaan masyarakatnya juga ada ya Pak ya? Ya, Lalu tadi sempat terkait bibit. ya. Itu gimana Pak proses pembibitannya? Jadi apakah Pak Rudi dan tim memberikan kepada warga sekitar untuk menanam? Ya, untuk bibit kita sebenarnya awalnya untuk kemitraan saja. Karena ternyata kita produksi bibit juga terlalu lumayan banyak, akhirnya kita juga bagi gratis lah. Oke, nggak apa-apa, niatnya kita bagi-bagi gitu. Kita juga pernah dikasih pemerintah, kita juga bagi keluarga gitu loh. Berarti ini seperti apa ya Pak ya? Timbal balik ya. Betul Pak. Bantuan yang diberikan ke Pak Rudi Iya. juga meneruskan bantuan kepada masyarakat sekitar ya. Betul. Tapi antusias masyarakat sekitar tuh ada Pak untuk bertani itu ada ya? Ya, mayoritas sini tuh tani mas. Mayoritas tani? Iya, mayoritas petani di sini. Hampir 80% di Desa Wonorejo ini petani. Dengan berbagai komoditas. Iya, macam-macam komoditas. Mungkin Bapak ada mau satu kalimat terakhir penyampaian Bapak kepada Menteri Pertanian dan juga Bapak Presiden Prabowo, silakan Bapak. Untuk Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman dan Pak Presiden Prabowo Subianto, saya mewakili petani dari Desa Wonorejo, Kecamatan Buncu, Kabupaten Kediri, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada petani selama ini, yang mana pada pemerintahan Anda sekarang kami merasa lebih diperhatikan. Dan saran saya sebagai petani dan juga perwakilan petani, saya berharap untuk program-program yang bagus, yang langsung menyasar ke rakyat kecil agar terus dipertahankan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sobat Sinergi Indonesia, kami bisa dengar sendiri testimoni dari Pak Rudi selaku petani di Desa Wonorejo, Kabupaten Kediri. Kami bisa lihat bahwa bantuan pemerintah sangat membantu kelompok kecil, kelompok tani kecil seperti Pak Rudi di sini untuk meningkatkan produktivitas dan juga pemberdayaan masyarakat di masyarakat sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Pak Rudi.